Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maksud firman ini ialah menyambut kerajaan Allah artinya menerima dan membiarkan kerajaan itu yang sepenuhnya mengatur dan kehidupan ini. Ibarat anak kecil yang antusias memiliki sesuatu yang diinginkannya. Anak yang menyukai sesuatu akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada hal itu, dan ia akan sulit untuk dialihkan dari hal yang diinginkannya. Anak kecil itu selalu melihat setiap hal sebagai miliknya dan akan mempertahankan sesuatu yang telah diraihnya. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Hamba-hamba diminta untuk melayani tuannya dengan baik, setia dan tulus tanpa memandang karakter tuannya, sebab pelayanan yang baik kepada siapapun adalah pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memiliki kuasa mutlak atas hambanya, dan kuasa itu ia bisa memaksakan kehendaknya kepada hambanya. Dalam hal ini, Tuhan dipanggil juga menjadi Tuhan yang melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui sikap dan berbagai bentuk kebaikannya kepada hamba-hambanya. Janganlah mau menjadi Tuhan atas orang lain, sebab itu menggoda untuk tidak memuliakan Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, artinya semuanya adalah sama-sama hamba Allah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia, baik hamba maupun Tuhan. Tuhan tidak memandang muka, berarti ia memberi balas kepada semua orang sesuai dengan cara hidupnya dan tidak dipengaruhi oleh status Tuhan maupun hamba. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 19. Kunci kerajaan surga diberikan kepada Tuhan Yesus yang mengaku anak Allah yang hidup. Pengakuan itu diucapkan oleh Petrus, dan kepadanya lah dipercayakan kunci kerajaan Allah, tetapi juga kepada mereka yang imannya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah atau Mesias. Kuasa yang dimiliki oleh pemegang kunci kerajaan surga adalah apa yang dilepas di bumi dilepaskan di surga, dan apa yang diikat di bumi terikat juga di surga. Tentu saja bahwa kuasa yang diberikan itu adalah untuk menyatakan kasih Allah yang diterima setiap hari kepada semua orang, dan mereka dinyatakan terlepas dari kerajaan surga. Terikat atau terlepas adalah soal tertib hidup manusia. Warga kerajaan surga yang ada di dunia, apa yang diikat di bumi, yang dibatasi hidupnya sampai ia menjadi tertib lagi, maka demikian juga keadaannya di surga. Manusia yang paling bebas di dunia ini adalah mereka yang hidupnya terikat sepenuhnya pada damai sejahtera Allah. Walau dihina dan berkuasa untuk menyatakan kerajaan surga kepada semua orang. Jadi barang siapa yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah, dia akan mendapatkan kunci surga. Dan barang siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, dia tidak akan pernah mendapat surga, apalagi menghujat Roh Kudus. Yeremia 5 ayat 4. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Orang besar dan orang kecil juga bukan diukur dari berapa banyak piagam penghargaan yang diberikan kepadanya. Semakin banyak sertifikat, semakin besar. Kebesaran seseorang bukan pula karena jabatan yang dimilikinya atau karena berlimpah harta kekayaannya. Dunia memang cenderung membesarkan mereka yang berpangkat dan beruang. Orang yang besar adalah mereka yang melakukan hal-hal besar dalam kehidupan
dan bukan hanya ngomong doang atau ngomong besar di atas segala perkara. Tetapi ini bukanlah hal yang utama, tapi harus ada. Orang besar adalah mereka yang mengetahui bahwa semua hal yang ada padanya adalah milik Tuhan, dan semua yang dilakukannya memuliakan Tuhan, sebab berjalan pada jalan Tuhan. Seperti Mazmur 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Pernyataan Tuhan Yesus ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa justru di kota-kota yang paling banyak Tuhan Yesus melakukan mukjizat, di sanalah tidak terjadi pertobatan. Orang pintar biasanya mudah memahami segala sesuatu dan bertindak benar, mengambil keputusan yang tepat, tetapi orang pandai dan bijak itu tidak melihat hal keselamatan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Melihat bahwa orang pandai dan bijak itu tidak dibandingkan dengan orang bodoh, melainkan orang kecil, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah mereka adalah tokoh-tokoh yang dituakan dalam kehidupan orang banyak. Memang biasanya diberikan kepada orang pandai dan bijak. Orang kecil adalah mereka yang selalu merendah dan bersedia untuk melakukan segala yang disampaikan kepada mereka. Sikap inilah yang menjadi tempat di mana tentang keselamatan dinyatakan. Seperti Amsal ayat 15. Seperti Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.